pertanyaan saya, apakah di monitoring ini, pencegahan dan monitoring ini, sudah ada kajian tentang bea cukai? Yang waktu kita Presiden Prabowo bicara, salah satu kebocoran APBN kita terbesar itu adalah di ekspor pajak. Begini, ini agak ekstrim saya, kalau memang memungkinkan ini pimpinan. Ternyata cerita sejarah panjang bea cukai kita ini pernah mengalami masa paling kelam, yaitu tahun 1985 Presiden Soeharto membekukan bea cukai. Oke? Artinya sudah parah sekali, dirumahkan itu semua sampai 10 tahun. Nah, kalau kita hitung dari tahun 1985 itu berarti 41 tahun. Kalau kita hitung tahun 95 berarti 31 tahun. Ternyata terulang lagi. Apakah KPK punya kajian monitoring, itu tadi saya tanyakan, tentang ini, dan kemudian ada sarannya? Karena kita terkaget-kaget semua ketika KPK menangkap yang bagian bea cukai ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Ketua KPK dan Kepala BNN, beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan dalam rapat kerja hari ini. Menyampaikan agenda rapat kerja hari ini yaitu pertama, penjelasan terkait RKKL dan RKPKL tahun 2027, laporan kinerja dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2026, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025. Sekarang nomor 2, ini dari dulu saya concern sekali, yaitu tugas kita yang kalau di dalam laporan Bapak ini halaman 4 nomor 3, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dan salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin adalah kaitannya ini. Saya mau ambil satu contoh yang sangat konkret, yang tadi kalau sudah disampaikan programnya kan jelas ya. Sehingga kita membutuhkan 101,46 miliar. Apa itu indikatifnya 0, tapi kekurangannya 101,46 miliar. Ini saya akan coba angkat satu cerita, atau nanti mungkin disampaikan datanya. Seingat saya, setiap tahun anggaran kita itu ada 20 proyek yang monitoring, yang hasil kajiannya dilaporkan ke Presiden dan ke DPR. Gitu. Pertanyaan saya, apakah di monitoring ini, pencegahan dan monitoring ini, sudah ada kajian tentang bea cukai? Yang waktu kita Presiden Prabowo bicara, salah satu kebocoran APBN kita terbesar itu adalah di ekspor pajak. Mulai dari under invoice dan seterusnya itu. Maka, apakah pernah KPK melakukan monitoring itu? Dan apa hasilnya? Kalau belum, apakah masuk di anggaran tahun ini nih? Karena itu perintah Presiden itu kemarin. Salah satu yang membuat kita harus sampaikan ini adalah begini. Ini agak ekstrim saya, kalau memang memungkinkan ini pimpinan. Ternyata cerita sejarah panjang bea cukai kita ini pernah mengalami masa paling kelam, yaitu tahun 1985 Presiden Soeharto membekukan bea cukai. Selama 10 tahun, merumahkannya itu diganti dengan outsourcing yang bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia dan SGS Swiss selama 10 tahun. Oke? Artinya sudah parah sekali, dirumahkan itu semua sampai 10 tahun. Kemudian balik lagi. Nah, kalau kita hitung dari tahun 1985 itu berarti 41 tahun. Kalau kita hitung tahun 95 berarti 31 tahun. Ternyata terulang lagi. Apakah KPK punya kajian monitoring, itu yang saya tanyakan, tentang ini, dan kemudian ada sarannya? Karena kita terkaget-kaget semua ketika KPK menangkap yang bagian bea cukai ini, jebol ini. Dan pada saat yang bersamaan Presiden membentuk lembaga tunggal ekspor kita untuk menjaga jangan bocor. Kebetulan Pak JP ada di sini yang paham betul tentang ini. Kalau pajak, sumbangan kita ke APBN-nya itu sampai 22% pengutnya. Tapi bea cukai, kalau saya salah nanti tolong dicek, sekitar hanya 2 atau 3% saja dari target itu. Sementara temuannya besar sekali. Dan ketika slide ditampilkan Presiden, itu dia perintahkan untuk 31 tahun belakang. Suruh dicek gitu. Angkanya ada keluar begitu. Dan saya memfotonya, dan kita catat itu. Artinya, pesan kita tentang APBN ini menjadi sangat serius di sektor penerimaan kita. Kalau pengeluaran saya setuju. Jadi, tapi penerimaan ini hilang ini. Dan ketika menjadi tunggal,
bukan kita yang marah-marah. Yang kepanasan ini pimpinan Singapura. Maka kita bilang mana lebih bagus, ya sel Singapura lah. Kenapa mesti sel Indonesia? Begitu. Artinya ada hal yang sangat serius di level ini, dan menurut saya KPK bisa masuk pada pencegahan dan monitoring itu. Pertanyaan, kalau pimpinan, kalau ini belum masuk dan ada revisi pimpinan, saya minta monitoring itu khusus penelitiannya bea cukai. Dan apakah nanti usulannya bubarkan lagi bea cukai untuk sementara waktu, kurumahkan lagi semua dan seterusnya, karena memang di kepabeanan ada wilayah yang mereka sendiri berkuasa, tidak bisa kita sentuh. Karena itu saya hormat betul dengan KPK ketika kemarin bisa masuk itu. Dan terjadi berapa puluh tahun kalau kita hitung dari waktu dibekukan oleh Presiden Soeharto. 41 tahun. Berulang lagi. Nah kalau begitu, pertanyaan saya di situ, apakah anggarannya 695,23 miliar yang itu adalah 101 khusus pencegahan dan monitoring sudah masuk untuk bea cukai? Karena ini sumber utama kita di APBN. Tentu apapun yang disampaikan KPK, kalau ada revisi, saya kebetulan juga ditugaskan dari fraksi kami Partai Demokrat di Badan Anggaran. Kita dukung penuh ini pimpinan, kalau mau direvisi besok, kita dukung. Itu poin saya pada monitoring, satu tadi pada penyidikan dan penuntutan. Agar anggarannya. Kemudian yang berikutnya tentang masalah bea cukai. Nah, bea cukai ini kajian-kajiannya memang sudah cukup lama. Ada kajian yang kami bahas tentang tata kelola cukai, kemudian juga masalah cukai rokok pastinya, termasuk juga minuman beralkohol. Nah, ini sudah kami sampaikan. Ada masalah observasi pelayanan publik yang berdasarkan hasil survei penilaian integritas. Ini pengawasan terhadap lalu lintas barang. Dan yang terakhir adalah tata kelola administrasi ekspor dan impor. Nah, kemudian muncullah ada beberapa yang menjadi perhatian Bapak Presiden, seperti under invoicing, ya, kemudian ada beberapa yang proses yang dilakukan. Jadi tugas-tugas bea cukai ini kan cukup menjaga pintu masuk dan pintu keluar untuk barang-barang yang harus menjadi perhatian, jalur merah khususnya. Nah ini menjadi perhatian buat kami, atensi buat kami. Tadi langsung saya instruksikan kepada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk melakukan segera kajian tersebut. Nah, karena kajian ini sebenarnya berangkat sudah dari OTT. Berangkat dari OTT, dari pelaksanaan tersebut, itu sudah masuk. Cuma nanti dengan beberapa informasi yang tadi sudah kami dapatkan, kami akan melakukan pendalaman kembali supaya kajian terhadap bea cukai ini lebih spesifik, lebih detail, dan bisa dilaksanakan oleh pihak Kementerian Keuangan, termasuk juga tentunya dari Direktorat Jenderal Pajak. Langsung ke kesimpulan ya. Komisi 3 menerima dan menyetujui penjelasan Ketua Pemberantasan Korupsi dan usulan program komisi sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 1,232795237 dan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar 989.305.424.000 sehingga menjadi sebesar 2,222.10661. Yang kedua, setuju ya?